dari Pak Wayang, Pak Kadus 1, kita selalu RDP Pak, dengan pihak kepolisian, pihak BNN, pihak Kesbangpol, pihak kejaksaan, dan kehakiman kita panggil untuk membahas ini. Kemudian kita juga dari masing-masing anggota DPRD sering di RDP itu menyampaikan lokasi-lokasi rawan peredaran narkoba supaya segera diatasi. Dan kemudian bagi yang berhasil, katakanlah apakah Kapolseknya, Kapolresnya, kita buat penghargaan kepada mereka. Kita serahkan data kita ke kantor untuk mengatakan apresiasi. Tapi kami belum pernah intervensi tentang peraturan di polisi bagaimana supaya ini dapat sanksi. Karena ada aturan mereka. Tapi secara politik kita diskusikan, kita sampaikan bahwa ini persoalan bangsa, persoalan generasi yang akan datang. Jangan sempat ada yang kita sebut lost generation karena persoalan-persoalan narkoba. Dan itu kita dorong. Dan kita pun sampai ke BN Jakarta untuk mengadukan Provinsi Sumatera Utara ini. Kita sampai juga ke Kementerian Dalam Negeri mengadukan ini supaya dibuat anggaran. Ke Kementerian Pendidikan pun kami baru-baru dari sini, dan Kementerian Pemerintahan tentang pemerintah desa. Kita sampaikan supaya Sumatera Utara ini merupakan perhatian secara nasional untuk kemudian dorong melakukan hal-hal yang kita sebut tadi. Yang kami dapat baru 2 pos, itu tentang desa bersinar, desa bebas narkotika, dan sekolah bersinar. Itulah yang akan kita gerakkan ini. Ya, tapi namanya karena ini sudah persoalan nasional, belum ada komitmen yang kuat yang seperti saya katakan tadi untuk bersama-sama ini kita anggap musuh. Kami masing-masing sudah berteriak bahwa ini musuh bersama tentang narkoba ini, supaya kita ajak semua pihak untuk menyatakan bahwa ini adalah musuh kita. Dengan kata lain, kita harus perang dengan narkoba. Tanpa persoalan siapa di balik itu, tapi kita harus perang ini. Nah, perang pertama yang mungkin kami ketahui, khususnya saya, mari kita jaga masing-masing keluarga kita. Ya, mari kita jaga. Perangnya bukan perang kekerasan, tapi perang pakai shotgun, Bang. Ya kan? Supaya masing-masing lingkungan kita katakanlah terpisah. Tapi kalau mungkin di sana sini ada persoalan-persoalan pelanggaran hukum oleh siapapun itu, menurut saya bisa kita diskusikan supaya kemudian kita konfirmasi kedudukan persoalannya seperti apa, sama seperti yang disampaikan Ibu Sepiring tadi. Kalau ada persoalan-persoalan yang aneh, kita bisa diskusikan, kita bisa konfirmasi ke pihak terkait, katakanlah ke Polsek, ke polisi, kita pertanyakan apa ini, kenapa terjadi seperti ini, tolong dijelaskan. Dengan asumsi kita tidak menghakimi dia, tapi kita tanyakan tugas dia untuk dijelaskan itu kepada kita, supaya jangan terulang di masa-masa yang akan datang. Kita intens, Pak. Komisi A, selama ini saya masih di Komisi A, tapi saya sudah pindah Komisi B. Kami betul-betul, dan saya sendiri betul-betul sudah berteriak-teriak di Kementerian Dalam Negeri dan di BNN. Saya sempat katakan saya tidak percaya dengan Anda di BNN ini. Kenapa saya tidak percaya? Saya bilang karena kapasitas Anda bisa menyelesaikan ini, tapi tidak ada laksanakan, makanya saya tidak percaya. Sekiranya Bapak Ibu tidak punya fasilitas untuk menanggulangi ini dan tidak tertanggulangi, saya masih angkat tangan. Tapi kemudian Bapak Ibu punya kapasitas yang kuat dan fasilitas yang cukup untuk mengatasi ini dan tidak teratasi, maaf, saya ragu dengan Bapak Ibu. Saya katakan seperti itu. Karena ini persoalan komitmen saja, Pak. Kita punya infrastruktur untuk mengatasi ini, kita punya aparat untuk mengatasi ini, tapi apakah ini kita sudah punya gerak yang sama untuk mengatasi? Itulah yang akan kita ciptakan.
Ibu Kadus, aset negara adalah aset yang dibeli oleh negara melalui APBD mereka, itu aset negara. Jika tidak dibeli melalui negara atau tidak diambil negara melalui katakanlah sumbangan orang-orang tertentu dan dicatat itu di buku negara, itu bukan aset negara. Apa yang bisa dibantu oleh pemerintah hal-hal seperti ini? Sampai sekarang dinas sosial atau biro sosial di Provinsi Sumatera Utara sampai sekarang secara resmi bisa kita usulkan katakanlah minta bantuan sosial dalam rangka pembangunan rumah ibadah, pembangunan pendidikan. Tapi kalau ini saya nggak tahu, ini adalah jambul yang barangkali kalau memang ini bisa kita tingkatkan menjadi yayasan, kemudian kalau dia menjadi yayasan barangkali ada ruang kita untuk minta bantuan untuk pembangunan ini. Kalau belum, ya Ibu Kadus buatlah panitia pembangunan jambul ras kita Kerina. Ya karena gini Ibu, kalau kita minta bantuan ke pemerintah harus punya kita itu berbadan hukum. Berbadan hukum itu boleh karena yayasan, boleh karena koperasi, atau boleh karena bentuk yang lain. Kalau tidak ada itu, kita tidak ada pintu untuk meminta bantuan. Sekarang kan udah banyak rumah ibadah yang dibantu, udah banyak yayasan pendidikan yang dibantu dari biro sosial namanya.